Working overseas is not only a fantastic experience, but it can also help you establish a global career and open doors to new opportunities all around the world. Bekerja di luar negeri bukan hanya pengalaman yang fantastis, tetapi juga dapat membantu Anda membangun karir global dan membuka pintu untuk peluang baru di seluruh dunia. Your language skills will soar, and your cross-cultural abilities will soar, bringing all of those other soft skills along with them. Keterampilan bahasa Anda akan meningkat, dan kemampuan lintas budaya Anda akan meningkat, membawa semua keterampilan lunak lainnya bersamanya. Nutshell, if you have the option to work overseas, take advantage of it. Singkatnya, jika Anda memiliki pilihan untuk bekerja di luar negeri, manfaatkan itu. To assist you in your preparation, we've compiled a list of topics to think about, facts to investigate, and questions to ask yourself. Untuk membantu persiapan Anda, kami telah menyusun daftar topik untuk dipikirkan, fakta untuk diselidiki, dan pertanyaan untuk ditanyakan sendiri. Learn all about visas and work permits. Pelajari semua tentang visa dan izin kerja. No matter how much you plan and organize, your dream of working abroad will ultimately hinge on your visa or work permit. Tidak peduli seberapa banyak Anda merencanakan dan mengatur, impian Anda untuk bekerja di luar negeri pada akhirnya akan bergantung pada visa atau izin kerja Anda. Therefore, finding out what papers you'll need to be able to legally work in another country, and what you need to do to get these papers, will be the first step. Oleh karena itu, mencari tahu dokumen apa yang Anda perlukan untuk dapat bekerja secara legal di negara lain, dan apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan dokumen ini, akan menjadi langkah pertama. Make sure you factor in that obtaining a visa or permit could take some time and money. Pastikan Anda memperhitungkan bahwa mendapatkan visa atau izin bisa memakan waktu dan uang. You'll also need to know how long you can stay with said documents. Are they connected to employment or can you stay there for a certain amount of time, no matter what? Anda juga perlu mengetahui berapa lama Anda dapat tinggal dengan dokumen tersebut. Apakah dokumen tersebut terkait dengan pekerjaan atau dapatkah Anda tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu? Apapun yang terjadi, research the cost of living versus your salary. Teliti biaya hidup vs. gaji Anda. Next up on the list of important things to consider. Money. Selanjutnya pada daftar hal-hal penting untuk dipertimbangkan, uang. You might not know exactly how much money you will make each month, but you need to know what the industry average is and how it compares to the cost of living. Anda mungkin tidak tahu persis berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan setiap bulan. Tetapi Anda perlu tahu berapa rata-rata industri dan bagaimana perbandingannya dengan biaya hidup. You will basically need to figure out how much money you will have left once all the monthly costs, rent, bills, taxes, etc., are paid. Pada dasarnya Anda perlu mencari tahu berapa banyak uang yang tersisa setelah semua biaya bulanan, sewa, tagihan, pajak, dibayar. Few things can be as depressing as living in an amazing place and not being able to afford anything. Beberapa hal bisa sama menyedihkannya dengan tinggal di tempat yang menakjubkan dan tidak mampu membeli apapun.
Find out how to find a job and a place to live. Cari tahu cara mencari pekerjaan dan tempat tinggal. If you have your heart set on a particular city, find out how easy it will be to locate work and a place to live there. Jika Anda memiliki hati yang tertuju pada kota tertentu, cari tahu betapa mudahnya mencari pekerjaan dan tempat tinggal di sana. Examine how people commute to work and how this affects your budget and expectations. Periksa bagaimana orang bepergian ke tempat kerja dan bagaimana hal ini memengaruhi anggaran dan harapan Anda. Things may be simpler if you merely want to move to a specific country and are more flexible about where you'll work, but you'll still need to find work and a place to live. Hal-hal mungkin lebih sederhana jika Anda hanya ingin pindah ke negara tertentu dan lebih fleksibel tentang di mana Anda akan bekerja, tetapi Anda masih perlu mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Consider how much time off you will have. Pertimbangkan berapa banyak waktu istirahat yang Anda miliki. One reason why you move abroad is probably that you want to assimilate a new culture, and you will need time to do that. Salah satu alasan mengapa Anda pindah ke luar negeri mungkin karena Anda ingin mengasimilasi budaya baru, dan Anda perlu waktu untuk melakukannya. It might not sound super important at the beginning, but find out how much vacation time you'll get, as this can vary greatly between countries. Mungkin kedengarannya tidak terlalu penting di awal, tetapi cari tahu berapa banyak waktu liburan yang akan Anda dapatkan, karena ini bisa sangat bervariasi antar negara. All work and no travel can dampen the best adventure plans, so make sure that you will have time, and money, to explore and/or visit your family back home every now and then. Semua pekerjaan dan tidak ada perjalanan dapat mengurangi rencana petualangan terbaik. Jadi pastikan Anda memiliki waktu dan uang untuk menjelajahi dan/atau mengunjungi keluarga Anda di rumah sesekali. Start building a network. Mulai membangun jaringan. Having a network in another country is crucial. Luckily, you don't even have to travel there to small talk and schmooze. Use social media to find and connect with people in your industry. Memiliki jaringan di negara lain sangat penting. Untungnya, Anda bahkan tidak perlu pergi ke sana untuk berbasa-basi dan mengobrol. Gunakan media sosial untuk menemukan dan terhubung dengan orang-orang di industri Anda. Asking someone for help, advice, and their proverbial are always good ways to get a foot in the door, so become active on Twitter and LinkedIn, join groups or forums, and talk to expats and locals. Meminta bantuan, saran, dan pepatah dari seseorang selalu merupakan cara yang baik untuk memulai, jadi aktiflah di Twitter dan LinkedIn, bergabunglah dengan grup atau forum. Learn about your country and its culture. Pelajari tentang negara Anda dan budayanya. When you're on vacation, everything is a little bit more awesome. Saat Anda sedang berlibur, semuanya sedikit lebih mengagumkan. We don't want to rain on your parade, but living in a country will be a little different. There will be bills, taxes, and delayed buses. Kami tidak ingin menghujani parade Anda, tetapi tinggal di negara akan sedikit berbeda. Akan ada tagihan, pajak, dan bus yang tertunda.
You might also live a bit farther from the beach than you imagined. Anda mungkin juga tinggal sedikit lebih jauh dari pantai daripada yang Anda bayangkan. We're not saying that everything will be worse. We just want you to be realistic and not judge your future home while wearing vacation goggles. Kami tidak mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Kami hanya ingin Anda bersikap realistis dan tidak menilai rumah masa depan Anda saat mengenakan kacamata liburan. A good idea is to visit the future home before you move and really ask yourself if you could live there. Ide yang bagus adalah mengunjungi rumah masa depan sebelum Anda pindah dan benar-benar bertanya pada diri sendiri apakah Anda bisa tinggal di sana. This is also a good time to meet with possible employers, even if it's just for networking. Look at neighborhoods, and talk to locals about the current job market and living arrangements. Ini juga saat yang tepat untuk bertemu dengan calon pemberi kerja, walaupun hanya untuk berjejaring, melihat-lihat lingkungan sekitar, dan berbicara dengan penduduk setempat tentang pasar kerja dan pengaturan tempat tinggal saat ini. Get the hang of how locals find jobs. Pahami cara penduduk setempat mencari pekerjaan. Different cultures have different approaches to finding a job. Some like a more formal approach with lots of paperwork while others prefer face-to-face interaction. Budaya yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda untuk mencari pekerjaan. Beberapa menyukai pendekatan yang lebih formal dengan banyak dokumen sementara yang lain lebih suka interaksi tatap muka. Research how the locals find their jobs and figure out if you will be able to find something on your own, and from far away, or if you will have to go through a recruiter or agency. Teliti bagaimana penduduk setempat menemukan pekerjaan mereka dan cari tahu apakah Anda akan dapat menemukan sesuatu sendiri, dan dari jauh, atau jika Anda harus melalui perekrut atau agen. Study up on how to write CVs and cover letters. Pelajari cara menulis CV dan surat lamaran. Now that you know how to find a job, you need to get everything ready to get the process started. Learn all about the layout, content, and formalities of writing a CV and cover letter for your country and industry. Sekarang setelah Anda mengetahui cara mencari pekerjaan, Anda perlu menyiapkan segalanya untuk memulai proses, pelajari semua tentang tata letak, konten, dan formalitas penulisan CV dan surat lamaran untuk negara dan industri Anda. Make sure you know how many personal details you'll need to share and what documents, references you'll need to include. Pastikan Anda mengetahui berapa banyak detail pribadi yang perlu Anda bagikan dan dokumen, referensi apa yang perlu Anda sertakan. Read about possible diplomas and certifications. Baca tentang kemungkinan diploma dan sertifikasi. Depending on your education, skills, and work experience, your new home country might ask for an additional language diploma or certificate. Research the job requirements and learn how, where, and when you can get the necessary documents. Bergantung pada pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja Anda, negara asal baru Anda mungkin meminta diploma atau sertifikat bahasa tambahan. Teliti persyaratan pekerjaan dan pelajari bagaimana, di mana, dan kapan Anda bisa mendapatkan dokumen yang diperlukan.
This might mean that you have to spend some more time and money to get where you want to go. If you need to get your English level certified, the free EF-SET test is a good place to start. More on English exams here. Ini mungkin berarti Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu dan uang untuk mencapai tujuan yang Anda tuju. Jika Anda perlu mendapatkan sertifikasi tingkat bahasa Inggris Anda, tes EF-SET gratis adalah tempat yang baik untuk memulai. Selengkapnya tentang ujian bahasa Inggris di sini. Prepare yourself for things to be different. Persiapkan diri Anda untuk hal-hal yang berbeda. Exploring something new, starting a new chapter in your life, and broadening your horizons are hopefully some of the reasons why you want to work abroad, but we just want to throw it out there anyway. Menjelajahi sesuatu yang baru, memulai babak baru dalam hidup Anda, dan memperluas wawasan Anda semoga menjadi beberapa alasan mengapa Anda ingin bekerja di luar negeri, tetapi kami tetap ingin membuangnya di luar sana. Make sure that you're prepared for the possibility of a little bit of culture shock, homesickness, and some, but why, questions that come hand in hand with, that's just how it is, answers. Pastikan bahwa Anda siap untuk kemungkinan sedikit kejutan budaya, kerinduan, dan beberapa, tapi mengapa, pertanyaan yang datang bersamaan dengan, begitulah adanya, jawaban. It happens to the best of us, so see it as a sign that you're growing, becoming more awesome, and are about to make memories that will last a lifetime. Itu terjadi pada yang terbaik dari kita. Jadi anggap itu sebagai tanda bahwa Anda tumbuh, menjadi lebih hebat, dan akan membuat kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Have a plan B, just in case. Miliki rencana B, untuk berjaga-jaga. Now, we don't want to discourage any of your endeavors, but as a world traveler, you know that it's always good to have an alternative strategy in case things don't go according to plan. Sekarang, kami tidak ingin mengecilkan upaya Anda. Tetapi sebagai penjelajah dunia, Anda tahu bahwa selalu baik untuk memiliki strategi alternatif jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. For example, it's good to know how long you can afford to and are allowed to live in the country without having a job. Misalnya, ada baiknya mengetahui berapa lama Anda mampu dan diizinkan tinggal di negara tanpa pekerjaan. Having said that, it will be important to figure out how much money you want to save up to accumulate an emergency fund for rainy and stormy days. Karena itu, penting untuk mengetahui berapa banyak uang yang ingin Anda tabung untuk mengumpulkan dana darurat untuk hari-hari hujan dan badai. Go for it. If not now, when? Pergi untuk itu. Jika tidak sekarang, kapan? Below the description of this video, there are some links that hopefully can help you. Di bawah deskripsi video ini, ada beberapa link yang semoga dapat membantu Anda. Good luck job hunting, lovelies. Selamat berburu pekerjaan sayang.